Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan kehidupan kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita yang baru oleh karena kebangkitan-Mu untuk membuktikan cinta-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap umat manusia. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Namun sebelum itu kami hendak merenungkan satu firman Tuhan yang akan menjadi penguat bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan pada akhirnya boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 23. Di bawah judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah kerjakanlah mandat dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang berdosa dapat diselamatkan jika orang itu berseru kepada nama Tuhan Yesus. Akan tetapi masalahnya, orang itu tidak akan berseru jika ia tidak percaya kepada Yesus. Nah, orang tidak akan percaya jika dia tidak mendengar. Dan orang itu tidak akan mendengar jika tidak ada yang memberitakan kepadanya. Nah, agar ada yang memberitakannya saudara, maka harus ada yang diutus. Oleh karena itu, utusan pembawa kabar baik tentang Injil, tentang keselamatan adalah krusial dan sangat dibutuhkan pada zaman ini. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah tempat yang pintu-pintunya terkunci, ia menyampaikan salam damai sejahtera kepada mereka. Kemudian memberikan pesan pengutusan dengan mengatakan bahwa sebagaimana ia diutus oleh Bapa, demikian juga ia mengutus mereka. Dan dari dialah yang memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya agar mereka mampu mengerjakan tugasnya.
mereka mampu mengerjakan mandatnya. Dan kepada mereka diberikan hak istimewa untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang-orang berdosa bahwa dosa mereka telah diampuni. Sebagaimana Kristus telah diutus oleh Bapa, maka sekarang Kristus mengutus para murid-Nya dan juga saya dan Bapak Ibu untuk memberitakan kabar keselamatan bahwa dosa semua orang telah diampuni. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus mengingat bahwa otoritas yang kita miliki untuk mandat ini, otoritas yang kita punya untuk melakukan tugas ini, itu berasal dari Allah sendiri. Jadi bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatif dari Allah. Dan kuasanya itulah yang akan menuntun dan memampukan kita. Itu bukan dari manusia, melainkan daripada Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada dunia yang ada dalam kegelapan, haruslah diberitakan bahwa pengampunan dosa itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada nama lain yang mampu, yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dan hal itu terjadi melalui kuasa Roh Kudus yang dapat melembutkan hati yang keras untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagaimana kita menjadi orang percaya karena ada yang memberitakan Injil dan memperkenalkan Yesus kepada kita, sekarang biarlah orang-orang lain pun mendengar tentang Yesus dari kita, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, serta memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita perlu mengingat apa yang menjadi tugas kita sebagai umat percaya, yaitu memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Hari ini, beberapa hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan biarlah semangat kebangkitan itu boleh tertanam dalam hati kita dan boleh kita wujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini, mengingatkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka boleh mendengar dan mereka boleh percaya. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, memberikan kami kekuatan kemampuan untuk melakukan tugas itu. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa dan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami siap untuk melakukan dan menerima tugas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Mengutus kita ke dalam dunia.